Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christine Hakim. Dalam film Bila Esok Ibu Tiada berperan sebagai Ibu Rahmi yang mempunyai 4 orang anak. Jadi kenapa saya menerima tawaran dari Leo Picture ini? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan bersyukur bahwa saya selalu diberikan kesempatan. Saya tidak menghitung berapa kali saya berperan sebagai seorang ibu, tapi berperan sebagai seorang ibu selalu menarik karena memberikan pembelajaran yang amat sangat penting dan berarti dalam kehidupan saya pribadi, ya. Sebagai anak saya kadang-kadang sering juga lupa, padahal saya sekarang ini sudah diamanatkan untuk merawat ibu saya yang sudah berusia 89 tahun sejak ayah saya meninggal hampir 10 tahun yang 15 tahun yang lalu. Ibu tinggal bersama kami. Seperti juga dalam cerita film yang saya perankan ini, dalam kehidupan saya nyata juga saya ya pasti sudah bisa terbayang sebagai wanita pekerja, kesibukannya yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang kan sering sekali harus meninggalkan, bukan hanya tinggalkan rumah, bekerja di luar rumah, akan tetapi juga di luar kota, di luar negeri, ya. Sehingga pasti waktu untuk memperhatikan ibu menjadi berkurang. Dan bahkan pada saat saya di rumah juga tidak ada kegiatan, saya betul-betul berusaha untuk menikmati waktu berkumpul bersama keluarga, terutama dengan ibu dan suami, gitu ya. Itu pun saya masih merasa juga belum cukup, gitu ya. Kadang-kadang bahkan hanya sempat untuk makan siang bersama, gitu ya. Ngobrol cuma sebentar, ya namanya ibu rumah tangga, ya pasti ada banyak juga kegiatan di rumah yang harus ditangani dan diselesaikan. Nah, inilah berperan dengan berbagai macam karakter ibu dengan latar belakang kehidupan sosial ataupun budaya dan pendidikan yang berbeda, gitu ya, menjadi peringatan juga buat saya bagaimana kita tahu semua sebagai umat beragama, di agama apapun itu kita diajarkan untuk nomor satu, terutama saya sebagai muslimah, gitu ya. Nabi Muhammad SAW pada saat ditanya oleh sahabat, siapa manusia yang paling harus dihormati dalam dunia ini, 3 kali Nabi menjawab, ibumu, 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 gitu ya. Nah, inilah pada saat saya harus berperan sekarang sebagai seorang ibu, saya bersyukurnya bahwa saya harus bisa merasakan dan juga itu dari sudut pandang seorang ibu, bukan dari sudut pandang sebagai seorang anak yang selama ini dalam kehidupan sehari-hari itu saya jalankan, gitu ya. Bahkan apalagi saya tidak punya anak biologis, ya. Tapi saya juga tetap bersyukur walaupun saya tidak punya anak biologis, tapi saya punya anak-anak, dititipkan juga amanat sama Tuhan untuk memperhatikan anak-anak yang anak-anak ideologis saya, dan juga saya merasakan betul cinta kasih mereka yang begitu tulus, gitu ya. Jadi juga berperan sebagai Ibu Rahmi dalam film ini, gitu ya. Saya berusaha juga dengan tulus, gitu ya. Karena acting itu bukan pura-pura, gitu loh. Acting itu harus betul real. Kalau kita ingin apa yang kita rasakan sebagai karakter itu dirasakan oleh masyarakat, ada transformasi juga yang kepada masyarakat, maka kita juga harus betul-betul memberikan kekuatan pada rasa itu sehingga masyarakat pun bisa merasakannya, gitu ya. Itu sebabnya. Dan apalagi film keluarga seperti Bila Esok Ibu Tiada, di mana walaupun ada permasalahan di dalam keluarga, gitu ya, tapi seorang ibu apapun itu, ya, cintanya kepada anak-anaknya itu tanpa batas, ya, beyond your imagination. Dan seorang ibu itu selalu penuh dengan kekhawatiran sampai akhir hayatnya. Itu yang saya rasakan, gitu ya, dalam perjalanan hidup saya, apakah dari melihat pengalaman yang ada di dalam keluarga saya, ibu saya sendiri sebagai role model, bagaimana beliau bekerja keras juga untuk membantu ayah saya, gitu ya, yang mengurus 7 orang anak dan 14 adiknya, gitu ya.
perjuangan seorang ibu, masya Allah gitu ya. Walaupun agak berbeda Ibu Rahmi di sini, tipe ibu yang amat sangat tergantung sama suaminya gitu ya. Tapi tetap ibu berusaha gitu ya. Ibu Rahmi juga berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu ya. Jadi yang bisa diberikan nomor satu adalah yang saya rasakan bagaimana cinta kasih Ibu Rahmi kepada anak-anak yang diperankan oleh Adinia Wirasti, Fedi Nuril sebagai anak laki satu-satunya, lalu Amanda, lalu Jasmine gitu ya. Ini ibu menjadi perekat dalam keluarga, ini ya, the connecting people gitu ya. Saya selalu menyatakan kepada ibu saya di dalam kehidupan saya sehari-hari, mama adalah connecting people. Jadi memang yang menyatukan ya keluarga besar gitu ya. Nah, inilah yang sering sekali tidak disadari oleh kita sebagai anak ya. Sehingga kenapa film ini penting sekali, bukan hanya buat saya pribadi tapi juga buat kami semua yang terlibat dalam film ini gitu ya. Bayangkan ini kan, saya saja sampai tidak bisa menahan air mata saya gitu ya. Ini bukan acting atau bukan dibuat-buat, tapi inilah yang kita rasakan sebagai manusia. Kita semua lahir dari rahim seorang ibu gitu ya. Jadi kenapa film ini penting? Artinya melalui film ini kita diingatkan, dan kami yang terlibat semua dalam film ini juga berharap ini akan menjadi peringatan juga buat masyarakat penonton untuk tidak melupakan gitu ya perhatian terhadap ibunya, sesibuk apapun gitu ya, tetap memberikan perhatian dan ingatlah gitu ya, dalam setiap keluarga pasti ada masalah gitu ya, tapi pada saat masalah itu diselesaikan dengan cinta kasih ya, insya Allah tidak akan ada konflik, tidak akan ada apalagi perang gitu ya, perang saudara gitu ya. Nah, ini dalam skop yang lebih kecil sangat penting, tapi dalam skop yang lebih besar juga kita sebagai negara yang majemuk, yang beragam gitu ya. Ibaratnya Ibu Pertiwi Indonesia ini mempunyai anak banyak gitu ya, tidak mudah pasti untuk menyatukannya. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan juga kepada diri saya sendiri untuk menyebarkan cinta kasih ya. Jadi saya betul-betul merasakan saya menyayangi anak-anak saya di film ini, dan sampai sekarang pun kenapa saya harus stop rasa sayang yang sudah tumbuh di dalam hati saya kepada anak-anak saya yang di film ini atau di film-film yang lainnya juga gitu ya. Karena inilah yang justru akan memberikan ketentraman hidup gitu ya, buat hidup saya juga. Artinya saya berusaha, apalagi sekarang dalam 5 tahun ini saya diingatkan sama Tuhan untuk selalu menjaga kejernihan hati saya, menjaga juga logika akal sehat berpikir saya. Jadi hal-hal yang positif itu yang saya coba untuk pertahankan dan coba untuk dijaga. Ya, yang negatif bintik hitam di dalam hati yang bisa membuat hati kita tidak jernih lagi, yang berdampak kepada logika berpikir kita, itu yang harus kita buang jauh-jauh gitu ya. Nah, yang kedua tentunya kita sering sekali mengkampanyekan atau memberikan slogan bebas berpendapat gitu ya. Tapi kenapa ya pada saat itu yang terkait dengan diri kita, mungkin kita tidak setuju dengan pendapat seseorang, lalu kita harus memaki-maki orang tersebut gitu loh ya. Bahkan yang terjadi juga dalam akhir-akhir ini, karena saya tidak, jujur saja saya tidak main medsos, karena saya tidak mau kejernihan otak saya dirusak oleh virus-virus sosial yang ada di medsos itu gitu ya. Hanya maki-maki, seakan-akan itu sudah menjadi sebuah kebenaran yang hakiki. Memaki-maki orang seenaknya, apalagi kalau mengajak untuk tidak berbuat kebaikan ya. Film ini mencoba untuk menyebarkan kebaikan. Jadi kalau ada gitu kan dari mereka yang katanya kampanye untuk bebas berpendapat gitu ya, saya pikir ini ada orang-orang yang munafik ya, bahkan menurut saya orang-orang yang pengecut gitu ya, dan pengkhianat bangsa. Karena saya tahu persis bagaimana, bukan hanya sebagai seorang pemain tapi juga sebagai seorang produser film Indonesia, betapa sulitnya untuk merealisasikan
sebuah film dari mulai cari dana sampai proses syutingnya gitu ya, dan itu kadang-kadang mungkin itu taruhannya nyawa gitu ya, dan sampai menyelesaikan semua itu untuk apa tujuannya gitu loh. Kita berbagi kepada masyarakat, berbagi kebaikan, semua adalah tujuan untuk masyarakat. Jadi kalau ada sampai yang ingin memboikot film Indonesia atau tidak mendukung film Indonesia, saya pikir mereka adalah sudah termasuk dalam pengkhianat bangsa. Saya berani mengatakan gitu karena dengan segala perjuangan dan konsekuensi dan pengorbanan yang kami lakukan sebagai, apakah itu aktris ataupun juga produser dan pembuat film. Saya selama 50 tahun, saya tahu persis bagaimana perjuangan juga teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di dunia film. Ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat penonton. So, please. Dunia harus semakin gila. Krisis-krisis nilai-nilai terus semakin terjadi. Bagaimana kita menjaga dunia ini untuk menjadi yang lebih baik, tidak hancur. Jagalah ucapan kalian, jagalah ucapan kita semua, itu ya. Sebarkanlah cinta kasih. Itu saja. Saya belajar dari film ini dan film-film saya yang lain, gitu ya. Dan buat saya, anak-anak saya dimanapun berada, bukan hanya yang ada di film Bila Esok Ibu Tiada, di film-film yang lain, tapi juga yang ada di masyarakat. Karena saya tahu pada saat saya juga mengantar film saya untuk bisa sampai ke masyarakat, ke daerah-daerah, selalu ada yang pelukan mereka gitu ya. Itu saya merasa seperti dipeluk oleh anak-anak saya dengan penuh cinta dan kasih ya. Inilah yang harus kita jaga. Dunia sekarang ini memerlukan cinta kasih yang lebih besar lagi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda semua gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.